Tadi pertanyaan Regina adalah keterkaitan antara gaya berpikir individu dengan kepribadian. Dan yang kedua, ada gak sih yang namanya ambivert itu? Benar kan Regina? Iya, maaf. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, ambivert ini kan. Ambivert ini gabungan dari extrovert dan introvert. Kepribadian extrovert-introvert ini kita sebut dengan extraversion. Orang yang punya extraversion tinggi itu extrovert, jadi sosialisasinya tinggi. Sedangkan orang yang extraversionnya rendah itu introvert, extraversionnya rendah. Tapi orang-orang yang berada di tengah-tengah itu disebut dengan ambivert, setengah-setengah. Dia nggak extrovert betulan dan juga nggak introvert betulan gitu. Tapi dia memang ada extrovert introvertnya gitu. Jadi gabungan di tengah-tengah gitu ambivert itu. Itu kan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang punya dua kepribadian seperti ini. Dia mampu bersosialisasi dengan orang dan juga mampu untuk sendiri gitu. Tidak bersosialisasi dengan orang, tidak keluar rumah, atau kalau ada keramaian dia juga mampu beradaptasi. Itu ambivert. Terus keterkaitan antara gaya berpikir dengan kepribadian. Ada keterkaitannya. Contohnya orang-orang yang punya gaya berpikir hierarkik, yaitu mendahulukan prioritas, itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai consciousness atau kesadaran yang tinggi. Kan tadi ada lima faktor kepribadian: openness, keterbukaan, conscientiousness, kesadaran diri, extraversion, terus yang keempat agreeableness, dan kelima emotional stability. Kalau hierarki ini orang-orang yang mendahulukan prioritas, membagi pekerjaan itu disusun terlebih dahulu, mana yang lebih penting, mana yang urgent. Ini orang-orang yang punya kepribadian kesadaran tingginya tinggi gitu, kesadaran dirinya tinggi dan kedisiplinannya tinggi, self efisiensinya tinggi gitu. Dia memandang sesuatu mana yang lebih efektif terlebih dahulu gitu. Jadi ada keterkaitan antara kepribadian dan gaya berpikir. Terus orang yang gaya berpikir terbuka ini juga seperti orang yang punya gaya berpikir anarkik. Mereka ini sama-sama kreatif gitu. Orang-orang yang punya kepribadian terbuka dengan orang baru, terbuka dengan tantangan baru. Pokoknya hal-hal baru. Mereka pengen mencoba hal-hal baru gitu. Sama seperti orang yang anarkik. Orang anarkik ini tidak suka peraturan, tidak suka dikendalikan. Pokoknya mereka ingin melakukan apa saja yang mereka mau. Tidak ada aturannya. Jadi ada keterkaitan antara kepribadian dan gaya berpikir. Apakah Regina paham? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Regina ingin mengkonfirmasi kembali, berarti istilah ambivert itu memang ada berarti ya? Iya, kalau untuk menggambarkan orang yang berada di tengah-tengah itu emang ada gitu kan. Dan dulu memang Akmal referensinya gak ada sih yang Akmal baca dari makalah yang Akmal buat, gak ada ambivert. Cuma kan istilah yang kita gunakan gitu, yang sering kita dengar gitu, ambivert itu gak ada gitu, untuk menggambarkan orang yang berada di tengah-tengah, nggak tinggi nggak rendah, extraversionnya gitu, sosialisasinya nggak tinggi ataupun nggak rendah gitu. Oke, baik, terima kasih Amal, cukup dipahami. Ya Gina. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Khaira tadi. Khaira ada? Khaira Fati. Ya. Tadi ada pertanyaannya tentang temperamental. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi orang-orang yang memiliki temperamental? Perlu kita garis bawahi nih. Temperamental ini adalah istilah umum yang digunakan oleh orang awam atau orang umum lah
untuk menggambarkan seseorang yang punya sikap pemarah, suka sedih, atau suka menangis. Namun di dalam materi kita pelajari sekarang, yaitu kepribadian dan temperamen, temperamen yang dimaksud adalah bawaan seseorang yang sudah dari lahir gitu. Emang sudah ada dari lahir. Temperamen ini gak berubah, sifatnya tetap. Tapi nanti ada pengaruh dari luar, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi temperamen ini, yang kalau dia digabung gitu, berulang-ulang, jadilah dia sebuah kepribadian. Tapi temperamen itu tetap gak berubah. Yang berubah itu kepribadian karena tadi ada faktor lingkungan. Gabungan antara temperamen dengan temperamen dengan faktor lingkungan tadi atau faktor luar yaitu keluarga atau masyarakat itu. Itulah yang membentuk kepribadian seseorang. Akhirnya apa paham maksudnya? Ya, akhirnya. Selanjutnya pertanyaan dari Sekar. Apa perbedaan antara monarkik dan hierarkik? Sekar. Iya, ada Mal. Ya. Kan tadi orang hierarkik ini memprioritaskan terlebih dahulu, terus orang monarkik ini mengerjakan satu-satu kan gitu. Pokoknya satu aja gitu kan. Itu kan maksud Sekar tadi kan? Iya, betul Mal. Jadi perbedaan monarkik dan hierarkik ini adalah orang yang mempunyai gaya berpikir monarkik ini hanya mengerjakan satu pekerjaan saja, satu pekerjaan saja gitu. Gak ada dia menerima pekerjaan lagi gitu. Terus orang yang hierarkik, orang-orang yang menerima banyak pekerjaan sekaligus, tetapi dia buat prioritas terlebih dahulu, mana yang mau dikerjakannya terlebih dahulu, mana yang penting dan mendesak dia kerjakan, tapi dia tetap menerima pekerjaan yang lain gitu. Di dalam suatu waktu mereka orang-orang hierarkik ini menerima banyak pekerjaan sekaligus, sedangkan orang-orang monarkik dia hanya menerima satu pekerjaan aja gitu, nggak menerima pekerjaan baru. Makanya orang-orang monarkik ini nggak suka disuruh-suruh gitu. Nggak suka diatur gitu. Akmal izin bertanya, kalau orang monarkik ini gimana kalau misalnya dia dapat beban yang banyak gitu loh, kayak kita kan mahasiswa nih, nggak mungkin kita bisa milih-milih tugas kan, misalnya kita ngerjain cuma tugas yang ini, sedangkan kan kewajiban kita tuh kayak ngerjain semua tugas gitu, gimana itu Mal? Itu kan kewajiban gitu kan. Kalau kewajiban, kalau dipaksa orang tetap dikerjainnya juga gitu, walaupun dia gaya berpikirnya monarkik gitu, tetap dikerjakannya juga. Terus hierarkik ini orang-orang yang udah terbiasa membuat prioritas mana yang mau dikerjainnya terlebih dahulu gitu kan, mana yang penting, mana yang mendesak dia kerjakan terlebih dahulu. Tapi memang ada monarkik itu, tapi kalau dipaksa Hamin satu tetap dia kerjakan juga tuh orang-orang monarkik itu, walaupun dalam satu waktu misalnya tiga tugas, tiga statistik dikerjakan hari itu, blog dikerjakan hari itu, karena Hamin satu gitu, kepepet gitu kan. Kalau kepepet itu semuanya bisa gitu, kalau kalau kita membahas masalah seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan normal ya itu gak ada kepepetnya gitu, itu orang-orang monarkik itu cenderung mengerjakan satu pekerjaan saja gitu. Sedangkan orang-orang hierarkik itu orang-orang yang berencana itu, berencana jangka panjang gitu, melihat sesuatu dengan menyusunnya gitu, mana prioritasnya terlebih dahulu gitu. Paham nggak sih Kak? Oh iya paham, berarti dia kalau emang itu udah jadi kayak kewajiban dia, itu dia orang monarkik itu tetap bisa ngerjain tugas dia ya Mal? Iya, karena kepepet kan gitu. Oke, terima kasih Mal. Oke, mau sekarang itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mazia. Silakan Mawar atau Indah mau jawab.
Oke, saya izin jawab pertanyaan Mazia. Nah, yang tadi pertanyaan Mazia itu gaya belajar impulsif atau reflektif, terus optimis dan pesimis. Ini contohnya gimana? Nah, contoh gaya belajar impulsif ini dan reflektif ini, misalnya nih, seorang siswa ketika ujian, siswa yang punya gaya belajar impulsif ini cenderung menjawab soal ujian dengan cepat, sedangkan siswa yang punya gaya belajar reflektif ini cenderung menjawab soal ujian lebih lambat karena mereka ingin mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Nah, kalau contoh gaya belajar optimistis dan pesimistis ini adalah ketika seorang siswa setelah ujian, orang yang optimistis ini cenderung melihat mereka akan mendapat nilai bagus atau berhasil, dan apabila nilainya ternyata tidak bagus, dia melihat kalau nilai di ujiannya itu selanjutnya itu akan bagus dari sebelumnya dan risiko mereka untuk depresi itu kecil. Sedangkan yang mempunyai gaya belajar pesimistis ini cenderung setelah mereka berpikir kalau mereka akan dapat nilai jelek dan gagal di ujian, dan apabila setelah keluar nilai ujiannya itu bagus dan jelek untuk ujian selanjutnya, mereka akan tetap berpikir kalau mereka bakal dapat nilai jelek atau gagal. Gimana, Mazia? Berarti itu ya, kalau misalnya ada orang nih yang ambis, tapi dia gaya belajarnya tuh dia pesimis gitu, bisa ya? Nah, iya bisa gitu, Mazia. Nanti dia kayak pesimis, ini gimana nih hasilnya belajarnya. Oke, makasih kelompok. Bilang kan. Ya. Nah, selanjutnya saya coba jawab pertanyaan Tiara yang apakah gaya belajar bisa berubah? Nah, jawabannya itu bisa. Nah, gaya belajar ini bisa berubah seiring pengalaman yang dia alami, tetapi gaya belajar ini tidak dapat berubah secara instan atau dalam waktu yang singkat, diperlukan beberapa waktu untuk beradaptasi. Nah, faktornya itu yaitu faktor kebiasaan dan pengulangan. Contohnya itu misalnya seseorang mempunyai gaya belajar visual, namun dia menerapkan gaya belajar auditorial. Nanti karena adanya pengulangan terus menerus dengan gaya belajar auditori, nanti gaya belajarnya bisa berubah dari visual bisa menjadi auditorial. Gitu. Gimana, Tiara? Oh ya, baik. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Iya, sama-sama, Tiara. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi tentang perbedaan bahasa ini ditekankan karena penyerapan bahasa saja atau letak geografis saja gitu ya. Jadi kemampuan bahasa ini kan telah diajari sejak kita kecil oleh orang tua kita. Nah, sejak di sekolah tingkat SD, kita mulai belajar menggunakan bahasa, kemampuan komunikasi, berdiskusi. Nah, kemampuan bahasa di sini ini ditekankan pada kemampuan seseorang dalam berkomunikasi yang diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Jadi perbedaan bahasa di sini ini bukan hanya karena letak geografisnya aja, kayak perbedaan bahasa misalnya yang satu pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Minang gitu loh. Bagaimana, Hafi? Oke, berarti aku mau coba nyimpulin sedikit. Berarti itu keduanya juga termasuk ke perbedaan individual ya, baik itu yang geografis maupun yang kemampuan dia menyerap atau kemampuan dia menerima bahasa atau kemampuan komunikasi lah ya, sederhananya. Mungkin gitu ya. Izin menambahkan. Ya. Contoh perbedaan bahasa tadi ya, apa perbedaannya di individu gitu. Kalau orang-orang yang
mempunyai bahasa atau lahir di Indonesia itu kan menggunakan huruf Yunani, huruf Latin gitu kan, A, B, C, D, E, F, G kan gitu. Untuk mempelajari bahasa Cina gitu, bahasa Tiongkok, bahasa Korea, bahasa pokoknya abjadnya itu beda gitu dengan abjad bahasa Indonesia kan ada A, B, C, D. Tapi kalau bahasa Jepang kan ada abjadnya sendiri gitu, huruf-hurufnya sendiri. Itu lebih sulit mempelajari bahasa mereka karena abjadnya itu berbeda dengan bahasa ibu kita, bahasa kita dari lahir gitu. Sedangkan kalau untuk mempelajari bahasa Inggris gitu, bahasa Spanyol, bahasa Prancis itu lebih mudah karena abjadnya itu hampir sama gitu dengan bahasa Indonesia gitu abjadnya. Walaupun nanti gramatikal atau tata bahasanya tuh kita nurut bahasa mereka gitu kan. Tapi karena secara bahasa tadi, hurufnya tadi itu membuat kita lebih gampang mempelajari bahasa yang huruf-hurufnya sama dengan bahasa kita daripada bahasa yang berbeda dengan huruf-hurufnya dengan bahasa kita gitu. Paham nggak, Fe? Oke, thank you banyak. Terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Iva Fahrani. Iva, kamu ada di sana kan? Ada, Akmal. Nah, pertanyaannya tadi kalau misalnya IQ bisa berubah, apa penyebab IQ bisa berubah? Iya, betul. Ya gitu kan. Jadi IQ seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya ketika kecil dengan orang-orang bayi, terus balita, terus anak-anak, terus remaja dan dewasa, itu IQ mereka itu terus bertambah gitu. Kan ukuran otak mereka itu juga bertambah. Ukuran kotak anak bayi dengan orang dewasa itu pasti berbeda. Jadi seiring berjalannya waktu, IQ itu bisa berubah. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi IQ seseorang bisa berubah. Kalau dia sudah dewasa nih, ada juga yang bisa berpengaruh gitu. Berpengaruh bagi orang-orang dewasa itu, IQ-nya itu bisa bertambah gitu. Contohnya orang-orang yang suka mengerjakan puzzle, teka-teki, atau matematika, memainkan alat musik, orang yang sering membaca buku, terus orang yang terus melanjutkan pendidikan gitu kan, terus orang yang suka bersosialisasi, dan orang yang suka menjaga pola makan, makanan bergizi gitu. Terus orang yang selalu melakukan olahraga rutin. Di balik jiwa yang sehat di balik jiwa yang baik ada tubuh yang sehat kan gitu slogannya gitu. Jadi ada pengaruh-pengaruh faktor-faktor yang pengaruhi IQ seseorang itu bisa berubah. Paham nggak, Iva? Paham, Akmal. Tapi kalau misalnya kan dari penjelasan Akmal tuh dari kecil ke gede itu kayak semakin lama tuh IQ itu bisa bertambah. Tapi kalau misalnya kayak perubahan IQ-nya itu berupa penurunan dari IQ itu, apakah itu bisa terjadi dan kayak apa penyebabnya dari itu gitu? Bisa bro. Bisa berkurang. Contoh orang yang sudah
lama gak pakai otaknya, astagfirullah. Bukan pakai otak di sini itu kasar ya, tapi lebih kayak orang yang udah tamat sekolah misalnya ini kan orang yang tamat SMA terus dia gak kuliah terus gak ada belajar melihat buku, gak ada pokoknya gak ada belajar gitu, lebih suka membahas orang gitu, ngegosip gitu, gak ada membahas-bahas ide pelajaran gitu kan, itu otaknya biasanya tuh lebih kurang bekerja, akhirnya tuh tingkat kecerdasannya itu juga berkurang gitu. Sedangkan orang-orang yang walaupun udah tamat gitu kan tetap belajar, ngerjain soal contohnya untuk persiapan SBMPTN misalkan gitu kan, itu IQ-nya bisa bertambah gitu seiringnya berjalannya waktu. Terus orang-orang yang tua lah gitu kan, orang-orang yang pensiun kan 65 tahun. Orang yang biasa bekerja terus pensiun, kalau sudah tidak bekerja, orang ini biasanya kecerdasan akan berkurang, terus daya ingat juga berkurang gitu. Sedangkan orang-orang yang terus bekerja, gak ada masa pensiun, ya kayak pengusaha gitu kan, itu semakin berjalannya waktu, itu otak mereka karena sudah sering dipakai, terus nggak ada masa, kan 24/7 kalau pengusaha itu kan, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu kan gitu, otak mereka dipakai kan gitu. Akhirnya ketika umur 65 tahun, otak mereka itu kayak masih kuat gitu, daya ingatnya gitu, gaya berpikirnya juga lebih kuat gitu kan. Terus pengalaman mereka, kumpulan dari pengalaman-pengalaman mereka tadi gitu. Terus ada istilahnya seperti batu yang menggelinding tidak akan pernah berlumut. Hanya batu-batu yang tidak menggelinding lah yang bisa berlumut. Seperti itulah otak kita gitu. Kalau terus berputar, terus bergerak, terus move gitu kan, kita pasti akan tetap pintar, cerdas gitu. Sedangkan yang nggak menggunakannya lagi cenderung akan turun gitu. Turun tingkat kecerdasan, terus daya ingat juga gitu. Apa Iva paham? Oh, oke, aku paham. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lania tentang apa angka kelahiran mempengaruhi kepribadian seseorang. Apa ada kaitannya dengan pola asuh orang tua? Jadi, urutan kelahiran ini berkaitan erat dengan gaya pengasuhan. Sebagai contohnya, ketika dua anak sulung menikah satu sama lain, mereka akan menjadi keluarga yang teratur. Sedangkan ketika dua anak bungsu menikah satu sama lain, maka keluarga mereka itu lebih cenderung bersantai-santai gitu. Jadi kalau misalnya anak pertama ini biasanya orangnya lebih ambisius, teratur, suka memimpin karena diberikan seperti kepercayaan oleh orang tuanya untuk mengatur adik-adiknya. Sedangkan anak bungsu biasanya mereka lebih melihat pengalaman dari kakak-kakaknya sebelumnya. Jadi mereka lebih kreatif orangnya dan lebih santai biasanya. Bagaimana, Lania? Jadi apa Kak? Kalau tentang kaitannya dengan pola asuh orang tua, apakah berkaitan dengan pembentukan sifat anak-anak yang berdasarkan kelahiran? Kan bisa juga kayak ada orang tua yang ibaratnya menyamaratakannya gitu lah. Jadi nggak yang sementara anak sulung dia dikasih ke anak sulung, nanti ada orang tua yang menerapkan seperti itu kan. Nah, ini tuh mempengaruhi nggak pola asuh orang tua? Iya, jadi tergantung pola asuh orang tuanya itu sendiri sih, lebih gimana ke orang tuanya. Tapi kan rata-rata lebih banyaknya kalau anak sulung itu lebih dipercaya sama orang tuanya gitu untuk ngurus adik-adiknya. Kalau anak bungsu biasanya orang tua didiknya lebih santai karena udah ada pengalaman sebelumnya cara mengasuh anak. Gitu sih Lania. Oke, makasih kelompok. Iya.
Oh ya, sebelumnya maaf. Tadi ada pertanyaan lainnya juga ya tentang anak disabilitas gitu kan. Tani ya, Ya, Mal. tadi ada pertanyaan itu juga ya. Iya, benar. Perbedaan bahasa anak-anak yang memiliki disabilitas berbicara, apakah disabilitas itu tersebut bisa menjadi faktor yang berpengaruh sekali terhadap individu anak. Untuk pertanyaan ini, sepertinya kami belum bisa jawab. Selanjutnya bisa kita diskusi sama teman-teman, ada yang bisa bantu jawab, atau kami serahkan ke Ibu pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan Lania yang ini. Oke, sudah semua pertanyaannya tadi kelompok? Tadi yang terakhir pertanyaan Caca Ibu tentang tes itu Bu ya, tes yang relevan untuk saat ini, tes kecerdasan tadi kan Ibu yang jawab. Terus pertanyaan yang Lania tentang anak disabilitas ini apakah berpengaruh terhadap kepribadian individu si anak gitu Bu. Pertanyaan terakhir dari Lania ini Bu. Ini kami lempar ke Ibu saja ya Bu. Oke, baik, udah selesai berarti ya kelompok ya. Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih kelompok atas pemaparan dan proses diskusinya. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mencoba membahas tadi ya lanjutan dari pertanyaan teman-temannya, mungkin ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan sebenarnya secara umum apa sih yang kita bicarakan pada siang hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Secara umum apa sih sebenarnya kita bahas dari tadi gitu? Ya, silakan Regina. Putus-putus Regina, mungkin bisa diketik Regina. Tidak terdengar suaranya. Mungkin bisa diketik di kolom chatnya Regina. Sementara menunggu Regina, boleh yang lain silakan. Apa sih sebenarnya yang teman-teman pahami terkait topik kita hari ini? Yuk, teman-teman yuk. Kalau teman-teman tidak menyampaikan pendapat, saya juga bingung apa sih yang teman-teman, maksudnya apa yang perlu saya luruskan seperti itu. Jadi saya sangat berharap partisipasi aktif teman-teman di kelas ini. Siapa ini Karisa? Silakan Karisa. Oh Regina. Oh iya. Silakan. Oke, apa saja yang dipelajari berarti kan apa saja yang membuat individu itu berbeda ya. Oke, kira-kira untuk apa sih kita perlu belajar itu di ranah konteks psikologi pendidikan? Apa yang bisa mengkaitkan kira-kira? Oke, kita belajar tentang perbedaan tadi kan, perbedaan individu tadi. Terus kenapa kita perlu belajar itu di dalam konteks sekarang ya psikologi pendidikan? Silakan Rifki. Baik, Bu. Mungkin coba menjawab ya, Bu. Jadi kenapa kita harus kaitannya tuh lebih tepatnya karena tadi sebagaimana tadi kelompok udah menjelaskan, Bu, tiap individu itu punya gaya belajar masing-masing kan, Bu. Maksudnya kayak tadi ada yang belajar melalui gerakan atau sentuhan, terus ada juga yang melatih visual dan audio. Nah, itulah mungkin salah satu yang karena dapat pahami itu kenapa kita harus mempelajari mungkin keunikan tiap individu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Rifki karena
keunikan tadi katanya. Oke, siapa nih? Sekar apa Tiara ini? Silakan. Sekar, Bu. Ya, silakan Sekar. Izin menjawab, Bu. Kalau kita udah kan kita tahu nih manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, terus memiliki pola penerimaan ilmu itu juga yang berbeda-beda. Jadi kalau dikaitkan dengan psikologi pendidikan ini, biar kita bisa mengetahui pola pendidikan apa yang cocok untuk masing-masing individu itu. Oke, baik. Terima kasih Sekar. Oke, tadi ya udah disampaikan tadi sama Riki sama Sekar, ada perbedaan unik ternyata per individu tersebut, dan itu ternyata nanti ya terkait dengan bagaimana kita memahami konteks individu itu sebagai siswa. Otomatis nanti akan membedakannya tadi bagaimana program pendidikan yang akan dibuat, bagaimana kurikulum akan dibangun, misalnya bagaimana respon yang sebaiknya diberikan guru ketika adanya perilaku-perilaku tertentu yang diberikan oleh murid. Jadi itu sebenarnya memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan bahwa ternyata orang per orang itu berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda yang disebabkan oleh banyak hal. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang psikososial ya, bahwa ternyata ada pengaruh lingkungan dan sebagainya, kita belajar bahwa ternyata tiap tahapan perkembangan itu ada tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan, terus ada pengaruh orang tua dan sebagainya. Nah, hari ini kita bicara individual differences juga, tapi ini fokus mungkin sederhananya terkait dengan faktor internalnya ya, karena nanti eksternalnya kita juga nanti kan belajar juga terkait dengan pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, akhirnya perbedaan budaya di dalam individu. Maka kalau tadi teman-teman lihat kan dia ada perbedaan intelijensi tuh tadi. Hari ini kita membahas tentang intelijensi, kita membahas tentang gaya belajar misalnya. Kita belajar tentang temperamen, itu kan bawaan dari individu ya, yang ternyata itu membuat perbedaan entah dalam proses penerimaan informasi, entah dalam proses memberikan perlakuan atau perilaku yang ditampilkan oleh siswa seperti itu. Misalnya ketika kita bicara intelijensi tadi ya, mungkin sedikit meralat pernyataan kelompok tadi. Intelijensi itu kalau dari beberapa teori itu sesuatu yang ada dua perdebatan sebenarnya. Apakah intelijensi itu nature atau nurture? Gitu. Apakah intelijensi itu faktor bawaan atau karena lebih banyak faktor lingkungan? Ada yang menyatakan untuk kasus-kasus tertentu maka itu faktor bawaan, faktor genetik itu berperan penting. Misalnya anak-anak dengan intellectual disability, maka mau seperti apapun stimulusnya teman-teman, kemampuan IQ-nya memang akan sedikit karena keterbatasan proses berpikirnya. Tetapi di beberapa case, faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi ketika bicara intelijensi itu kapasitas penerimaan informasi seseorang. Nah itu sebenarnya cenderungnya kalau dari beberapa teori itu banyak menyatakan bahwa itu sesuatu yang stagnan. Maksudnya bukan stagnan apa ya? Sesuatu yang pasti akan sama gitu. Teman-teman sekarang IQ-nya 120, nggak akan mungkin tiba-tiba IQ-nya menjadi 160. Mau seperti apapun prosesnya yang teman-teman lakukan. Karena tadi IQ itu kita bicara kapasitas proses berpikir seseorang. Kalau dari dasar teori yang beberapa yang menyatakan konsep teori intelijensi, maka dia bilang seperti itu. Kalaupun akan naik, dia bilang, atau berubah itu nggak akan berubah drastis. Jadi kalau teman-teman IQ-nya di atas rata-rata, nggak akan tiba-tiba di tes berikutnya itu IQ-nya menjadi di bawah rata-rata. Misalnya seperti itu. Atau tiba-tiba IQ-nya di bawah rata-rata, ya kalaupun naik itu, kalau untuk salah satu alat tes IQ itu dia bilang naiknya ya plus minus 15, dia bilang faktor error itu bisa 15 poinnya. Jadi bisa naik, kemungkinannya akan naik 15 poin atau turun 15 poin. Ada beberapa yang seperti itu. Nah itu ketika kita bicara faktor intelijensi. Kalau bicara tahapan perkembangan, ya tahapan perkembangan dari bayi pasti akan berbeda. Balik lagi ke proses berpikirnya berbeda. Teman-teman ingat teorinya Piaget ya. Jadi bukan IQ-nya yang meningkat, tapi proses berpikirnya yang berbeda antara anak bayi misalnya dengan anak toddler kayak gitu. Tetapi kalau dari hasil research-nya, memang IQ itu untuk bayi kita belum bisa berpatokan 100% IQ-nya akan memprediksi usia dewasa, akan bisa memprediksi IQ dewasa. Jadi kalau dari risetnya itu baru bisa diprediksi itu ketika misalnya IQ-nya itu diutas di usia anak-anak gitu. Maka itu korelasinya tinggi dengan IQ dewasanya. Itu dari hasil riset para peneliti. Seperti itu. Terus tadi apa ya? Terus terkait penurunan IQ misalnya, skor IQ walaupun turun nggak akan turun drastis, tetapi memang dari hasil riset, kalau kita bicara kemampuan kognitif, nanti teman-teman sudah dapat psikologi kognitif?
Oh, belum ya. Nah, nanti ada proses, kan ada, kita kan bicara faktor biologis itu ya. Nah, faktor biologis itu ketika semakin bertambah usia memang akan ada penurunan. Nah, biasanya penurunan itu disebabkan oleh itu. Jadi mungkin misalnya kalau dulu itu bisa cepat proses berpikirnya, begitu usia tuanya akan lebih lambat, ya, tetapi bukan berarti dia menjadi lebih, menjadi kurang pintar dibandingkan sebelumnya. Ya, bukan seperti itu definisinya, seperti itu. Terus kalau terkait dengan alat tes IQ itu ada banyak. Jadi kalau misalnya dalam bidang pendidikan, tes IQ ini memang menjadi salah satu hal yang digunakan di dalam menentukan program pendidikan. Misalnya terkait dengan penjurusan, ada beberapa penjurusan yang membutuhkan skor IQ tertentu, misalnya karena tadi kompleksitas proses berpikirnya misalnya. Nah, tes IQ di Indonesia sendiri, kita mengadaptasi banyak alat tes sebenarnya teman-teman. Jadi kalau Stanford Binet, tetapi masalahnya Stanford Binet yang kita punya itu masih edisi lama, jadi bukan Stanford Binet edisi kelima seperti itu. Karena dalam proses adaptasi, nah tadi kan ada menanyakan bahasa itu gimana, apakah perbedaan bahasa yang dimaksud itu dia bahasa Jawa, saya bahasa Minang, atau dia ternyata dari keluarga yang bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia. Nah, intelijensi sangat rentan seperti itu teman-teman. Sederhananya gini, kata sapi belum tentu dimaknai sama untuk anak-anak yang tidak terbiasa bahasa Indonesia. Tetapi itu bisa menjadi salah satu item untuk mengukur IQ. Karena kan untuk tahu sapi itu kan sesuatu yang sering ditemui. Tetapi akan menjadi dirugikan anak-anak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak bisa menjawab sapi itu bukan karena tidak tahu, tapi karena bahasanya yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itu memang rentan di dalam tes intelijensi. Makanya sangat proses adaptasi alat tes itu sangat-sangat dipertimbangkan tadi konteks bahasa tersebut. Jadi memang ada beberapa alat tes intelijensi yang adaptasinya harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang-orang dengan latar belakang budaya tertentu. Nah, makanya ada istilahnya culture fair test, yaitu alat tes yang dianggap tidak bias budaya. Nah, biasanya itu alat tes gambar biasanya dianggap tidak bias budaya. Ya karena mau dia dari budaya apapun, dia tetap bisa memahami. Biasanya kalau tes gambar itu kan lanjutan gambarnya seperti apa. Tapi ketika tes pertanyaannya berbentuk verbal, nah itu sangat rentan akan bias budaya. Apalagi misalnya teman-teman tahu ya, kalau di Indonesia sendiri kita bahasanya dengan seperti itu. Nah, bicara alat tes intelijensi ya, Stanford ini kita punya di Indonesia, kita belajar itu juga bahkan digunakan di dalam pendidikan itu untuk terkait anak-anak kebutuhan khusus. Seringnya digunakan seperti itu untuk menentukan program untuk anak-anak dan dengan intellectual disability seperti karena pada di situ dapat usia mental. Nah, terus ditanya nih, ada nanya usia mental sama usia kronologis bedanya apa? Nah, ini teman-teman mungkin nanti detailnya belajar di mata kuliah PBI ya, metode pengukuran bakat dan intelijensi. Jadi usia kronologis itu usia aslinya teman-teman berapa saat dites. Usianya sekarang berapa? Misalnya 17 tahun 6 hari, 17 tahun 3 bulan. Itu usia kronologis. Usia lahir sampai dengan usia tes. Kalau usia mental itu biasanya didapatkan di tes Bini. Jadi dia dites diketahui usia mentalnya. Jadi pada Bini itu kebetulan dapat usia mental dulu baru kita bisa dapat IQ. Maka sederhananya gini, orang yang usia mentalnya di bawah usia kronologisnya, maka kemampuannya di bawah rata-rata kelompok usianya. Ya karena kemampuan, misalnya usianya 15 tahun, tapi proses berpikirnya masih di usia anak 10 tahun. Ya, itu berbeda ya. Oke, itu terkait usia mental. Nah, terus kalau alat tes yang sekarang itu, yang Indonesia sendiri sebenarnya UGM sudah bikin, sudah lama waktu itu sudah launching juga, namanya ACT tes ya, itu memang dibuat dan sudah dilakukan tes sudah dilakukan uji keterbacaan untuk tadi meminimalisir bias budaya. Jadi diusahakan kata-kata yang ada di situ kalau terkait nama hewan misalnya itu yang bisa dipahami se-Indonesia, tidak hanya untuk misalnya orang-orang karena UGM di Jawa misalnya, tidak hanya untuk orang-orang di Jogja misalnya seperti itu. Dan ada banyak sebenarnya tes-tes lain. Nah, apakah IQ bisa berubah? Nah, tadi saya sudah bilang, itu kan masih kontroversi nurture versus nature, dan bisa saja, misalnya anak-anak dengan IQ yang di atas rata-rata, ketika lingkungan tidak memberikan stimulus yang tepat, nah, berarti kan proses berpikirnya menjadi tidak berkembang. Jadi faktor lingkungan bisa berpengaruh, tergantung nanti case-nya seperti apa. Nah, terus terkait tadi ya, urutan kelahiran, proses
berpikir tadi, sebenarnya kan itu terkait dengan apa tadi ada intelijensi, urutan kelahiran, sebagainya, itu kan faktor perbedaan individu yang akhirnya berpengaruh terhadap perbedaan perilaku individu. Nah, kalau misalnya kita bicara urutan kelahiran, ada beberapa yang menyatakan memang terdapat perbedaan akhirnya terkait dengan perilaku anak. Tapi balik lagi, semuanya tetap mengarahnya kepada pola pengasuhan. Bagaimana akhirnya orang tua bisa menyikapi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Coba deh, kalau misalnya orang tuanya menyikapi anak pertama memiliki beban tanggung jawab yang harus bisa mengarahkan adik-adiknya, misalnya pasti akan terlihat berbeda sekali antara anak pertama dan anak terakhir. Maka urutan kelahiran itu akan berpengaruh ketika itu kita kaitkan dengan pola pengasuhan atau bagaimana pola interaksi dengan orang-orang di sekitar. Bahkan terkadang kan tidak menutup kemungkinan misalnya ternyata bukannya anak pertamanya nih misalnya yang mengayomi, tapi justru adiknya nih yang lebih mengayomi misalnya. Yaitu balik lagi bagaimana pola asuh di keluarga seperti itu. Nah, terkait misalnya tadi gaya belajar kan terkait habit ya teman-teman. Jadi kan ada yang deep sama survive style misalnya, itu tergantung bagaimana akhirnya individu memahami proses belajar itu. Maka dia mau mempelajari secara detail atau ya udahlah, yang penting saya belajar untuk ujian misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya akan sangat membantu guru atau pihak pendidik dalam membuat program untuk anak. Jadi kita tahu temperamen anak ini, kita tahu gaya belajarnya, misalnya kita bisa menyesuaikan program pembelajaran yang tepat. Bagaimana akhirnya memotivasi bahwa belajar itu tidak hanya survive-nya aja, tetapi juga pada deep-nya, misalnya seperti itu. Terus, oke, terkait dengan ambivert ya. Oke, mungkin nanti teman-teman detailnya belajar di teori kepribadian. Ketika kita bicara kepribadian itu kecenderungan, teman-teman. Jadi kalau bicara introvert, extrovert, itu bicara garis kontinus. Tergantung, bisa saja dia cenderung introvert atau dia cenderung extrovert. Jadi kita tidak mengatakan 100% introvert atau 100% extrovert. Kalau dari konsepnya itu kecenderungan. Tapi ambivert ini Ibu belum berani komen detail karena memang sepemahaman Ibu kalau dari Big Five Personality ya, salah satu teorinya kepribadian Jung ya, dia cuma mengatakan ya ada introvert extrovert, dia tidak membahas yang namanya ambivert. Yang setahu itu masih termnya populer ya, belum secara teoritis akhirnya benar-benar kuat penjelasan itu. Tapi kan yang dipahami dari ambivert ini adalah ketika dia ada introvertnya, ada extrovertnya, yang dipahaminya seperti itu. Tapi kalau kita bicara dari alat tes, kalau tes kepribadian teman-teman, mereka biasanya langsung kecenderungannya dengan introvert atau dia extrovert seperti itu. Walaupun bisa saja seseorang di lingkungan tertentu dia cenderung introvert, tapi di lingkungan yang lain dia cenderung extrovert. Tapi biasanya kita punya mayoritas ya, kita tuh dominan ya, dominannya kita yang mana, kita introvert atau extrovert seperti itu. Nah, itu nanti akan berbeda terkait dengan perilaku yang ditampilkan seperti itu. Nah, ketika misalnya guru paham tentang itu, ya maka guru akan bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di kelas dengan lebih baik. Nah, sederhananya itu yang kita pelajari pada pertemuan siang hari ini. Oke, bentar, tadi ini terkait bahasa ya. Kalau perbedaan individual, teman-teman, bahasa itu bisa saja dikaitkan dengan tadi perbedaan bahasa yang secara kemampuan. Nah, itu maka kita bergerak, kita bisa karena dua hal, satu faktor kemampuan intelektualnya, atau jangan-jangan kurangnya stimulus misalnya, atau memang adanya hambatan pada anak sehingga dia tidak bisa menguasai bahasa dengan layaknya teman-teman seusianya. Pada kasus anak berkebutuhan khusus itu bisa saja terjadi. Misalnya pada anak autism. Anak autism itu salah satu cirinya, salah satu karakteristik anak itu memang mengalami permasalahan dalam aspek bahasa. Seperti itu. Nah, maka apakah bahasa itu akan mempengaruhi karakter individu? Mungkin bukan lebih tepat bukan karakter ya, akan mempengaruhi perilaku individu ya. Teman-teman kebayang nggak, teman-teman mau sesuatu tapi tidak bisa menyampaikan atau orang tidak paham apa yang teman-teman maksudkan, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Misalnya siapa nih? Hafid ya, panggilannya siapa sih? Abdullah Hafid tuh panggilannya siapa sih? Iya, Bu Hafid. Hafid, oke Hafid. Misalnya nggak Hafid butuh sesuatu nih, mau minum gitu. Terus orang di rumah nggak ada yang paham, kira-kira apa yang kamu rasakan? Sedih,
Soalnya kayak nggak ada yang tahu apa yang saya butuhin gitu. Oke. Sedih. Terus apa lagi kira-kira, Fit? Mungkin bingung. Oke, bisa sedih, bisa bingung, bisa sampai tahap frustasi. Ya nggak sih? Udah dikasih tahu, ini loh maksud saya, tapi nggak ada yang paham gitu. Nah sama, ketika kita, itu kan masalah bahasa ya, ketika orang tidak paham apa yang kita maksudkan atau kita tidak paham apa yang dimaksud orang lain kan menimbulkan rasa frustasi sendiri misalnya. Pada anak-anak autism ya itu saja itu terjadi. Mereka mau marah, tapi nggak bisa mengekspresikannya dengan tepat, akhirnya tantrum. Misalnya. Akhirnya jeduk-jedukin kepala, akhirnya teriak-teriak. Ya itu bisa mempengaruhi. Maka biasanya ketika salah satu penanganan autism itu ya gimana akhirnya meningkatkan kemampuan bahasanya. At least bagaimana dia bisa sederhana dulu, secara sederhana dulu misalnya. Ketika bisa komunikasinya secara sederhana. Gitu. Ya, gimana Fit? Bu, tadi ini kayaknya nggak terlalu relate dengan materi kita hari ini, tapi tadi ada satu istilah yang sempat bikin saya tertarik, yaitu mengenai tantrum. Berarti tadi kan Ibu sempat bilang bahwa tantrum itu disebabkan karena si anak itu misalnya kebutuhannya nggak dipenuhi atau kayak terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua atau anak dan pihak lainnya gitu kan Bu. Berarti kalau begitu tantrum itu selalu ada penyebabnya Bu? Nggak? Berarti tantrum, soalnya selama ini saya kira tantrum itu kayak tiba-tiba terjadi tanpa sebab gitu loh Bu. Tiba-tiba si anaknya marah-marah, tiba-tiba si anaknya banting-banting barang-barang segala macam di sekitarnya gitu-gitu. Berarti tantrum itu selalu ada penyebabnya ya Bu? Oke, mungkin tantrum itu bukan karena dia tidak bisa apa tadi istilahnya Fit? Tadi tantrum disebabkan karena maaf. Karena kesalahpahaman antara kesalahpahaman, orang lain. Kesalahpahaman antara anak dan orang lain. Biasanya tantrum itu faktor emosi ya. Dia mengekspresikan emosinya. Jadi ada yang kalau misalnya pada anak-anak itu biasanya anak kan lagi belajar regulasi emosi. Teman-teman nih kalau marah kalian tahu kan mau ngapain. Saya marah sama Bu Mary, teman-teman bisa bilang, Bu, saya nggak suka itu seperti itu. Atau teman-teman memilih menjauh. Atau teman-teman melakukan sesuatu untuk menghilangkan rasa marah tadi. Pada anak-anak, kosakatanya terbatas. Kemampuan regulasi emosinya masih proses belajar. Dia rasa marah, ada yang nggak dia suka, ada yang bikin dia jengkel misalnya. Tapi saya nggak bisa ngomong, orang di sekitar nggak ngerti. Saya mau kue itu, tapi mama saya nggak paham. Mereka nggak peduli apakah kue itu baik atau enggak, bukan itu ya. Tapi ini loh yang saya rasakan. Akhirnya tantrum itu muncul. Penyebabnya pasti ada. Nggak mungkin tiba-tiba siapapun itu tiba-tiba tantrum tanpa ada penyebab. Nah, prosesnya akhirnya kita yang harus mencari tahu ini penyebabnya apa. Bahkan pada anak autism juga seperti itu. Pasti ada penyebabnya kenapa akhirnya tantrum itu terjadi. Dan biasanya tantrum itu bentuk ekspresi emosinya gitu. Ini loh, kok nggak ngerti-ngerti sih? Nah, sederhananya seperti itu. Dan akhirnya bentuknya macam-macam. Ada yang jeduk-jedukin kepala saking keselnya gitu. Karena saking nggak enaknya ya, sederhana gini teman-teman, ada rasa yang nggak enak di hati, terus saya nggak nyaman dengan itu, dan saya ingin menunjukkan ke orang-orang ada loh yang saya tidak senangi itu. Ya, nah itu sebenarnya definisi dari apa? Itu bentuk ekspresi dari si tantrum tersebut. Walaupun ya tantrum itu normal di usia tertentu ya teman-teman, tapi menjadi tidak normal ketika di usia yang lain. Di usia di bawah 5 tahun itu masih sesuatu yang normal. Karena kalau katanya terbatas 4 tahun. Tapi begitu anak TK dia masih tantrum, nah itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Jangan-jangan proses stimulusnya kurang tepat atau pengajaran emosinya yang kurang tepat diberikan orang tua. Sehingga kok ya di usia 6 tahun dia minta sesuatu, masih nangis-nangis, jerit-jerit, bentur-benturin kepala. Padahal di usia itu harusnya dia sudah bisa lebih menyampaikan emosinya. Oke? Nah, tadi terkait kemampuan bahasa. Nah, bisa saja teman-teman ternyata tidak hanya terkait kemampuan bahasa secara ini ya, kemampuan bisa mengucapkan kata-kata, mengekspresikan atau menerima informasi, tetapi bisa perbedaan budaya. Nah, itu nanti kita bicara di culture, tadi perbedaan pengaruh budaya terhadap individu. Kalau di Indonesia mungkin kita misalnya nih orang yang dari kalau di sini mungkin kita masih bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau dulu saya pernah kuliah di Jawa misalnya. Nah, ada beberapa dosen yang akhirnya refleksnya ketika ngomong itu bahasa Jawa. Jadi, nah itu kan akhirnya menjadi PR untuk saya yang tidak memahami bahasa Jawa. Misalnya seperti itu. Itu bisa mempengaruhi kan akhirnya penerimaan informasinya menjadi lebih lama gitu. Misalnya teman-teman setelah saya udah ketawa, saya butuh waktu lama nanya dulu itu apa sih yang sedang diketawain misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau di
luar negeri misalnya ini kan karena kan kebanyakan teori kita teori bukunya kan memang melihat kasus-kasus di barat ya teman-teman. Nah maka perbedaan bahasa ini ya terkait itu orang paham nggak bahasa Inggris. Jadi jangan-jangan ketika proses belajar itu terhambat bukan karena dia nggak mampu, tapi terkendala masalah bahasa tadi. Gitu. Jadi misalnya yang orang Asia terus tiba-tiba ke Amerika misalnya, ya, ketika bahasa Inggrisnya terbatas, akhirnya penerimaan informasinya terbatas, akhirnya mungkin bisa saja dia akhirnya menampilkan perilaku-perilaku yang mengganggu, bukan karena dia bukan karena dia nakal misalnya, tapi ya karena misalnya kebayang nggak, kita nggak paham lah misalnya anak kecil yang nggak paham apa yang diomongin guru kita, terus kita suruh duduk tenang gitu, akhirnya perilaku mengganggu lah yang muncul, sehingga penting bagi guru untuk tahu nih latar belakang siswanya, sehingga ya tadi bisa membantu menentukan program yang tepat, misalnya seperti itu. Oke, terus oke, kayaknya itu saja, mungkin sudah ada lagi yang mau didiskusikan lebih lanjut teman-teman? Rasanya tadi sudah ini semua tadi Ibu sampaikan. Ada? Cukup bisa dipahami terkait materi hari ini? Oke, kalau misalnya cukup bisa kita sudahi kelasnya. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, absensinya jangan lupa tadi Ibu cek masih 19 orang yang baru absen pertemuan hari ini. Silakan diisi absensinya nanti. Ibu tutup kelasnya. Oh ya, terima kasih kelompok atas presentasi dan diskusinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.